Bapak Ibu sekalian, terkait dengan tugas BPSDM, ada dua tugas besar sebetulnya. Yang pertama berkaitan dengan tadi penilaian kompetensi dan juga dengan pelatihan. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kakanwil terkait dengan penilaian kompetensi, alhamdulillah Kementerian Hukum dan HAM melalui BPSDM Hukum dan HAM khususnya di pusat penilaian kompetensi ini sudah terakreditasi A dari BKN ya. Jadi kita sudah memiliki instrumen untuk melakukan penilaian kompetensi ya dari mulai level pelaksana, pengawas, administrator sampai ke pratama dan madya pun sudah punya. Saat ini yang terakhir sedang kita lakukan uji kompetensi untuk jabatan pimpinan tinggi utama, Widya Iswara Utama saat ini sedang diuji kemarin nih ya. Jadi kita sudah punya instrumennya. Jadi tidak usah diragukan untuk instrumen itu dan kita buat juga dengan metodologi yang sesuai kaidah-kaidah ya, akademik ya, dan itu kita jaga betul kerahasiaan daripada instrumen-instrumen tersebut. Nah, kalau terkait dengan penilaian kompetensi, mungkin nanti di bulan Januari akan ada edaran berupa pedoman penilaian kompetensi. Ya, jadi tidak akan saya jelaskan pada pagi hari ini. Nah, yang akan saya jelaskan pagi hari ini sebetulnya ada kaitannya dengan hasil rakor kemarin, di mana Kanwil ini memiliki tarja yang berkaitan dengan implementasi corporate university, ya khususnya dalam pengembangan kompetensi. Ya, jadi itu mungkin nanti titik tekan pada pagi hari ini. Dan dari hari ini yang hadir selain kepala UPT mungkin ada pengelola kepegawaian ya dari masing-masing UPT-nya ya. Oke, ya, jadi karena ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, nanti akan saya sampaikan secara berurutan atau kronologis supaya Bapak Ibu sekalian juga bisa memahami ya kenapa kita memerlukan pengembangan kompetensi ini ya. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, saya akan memberikan materi berkaitan dengan kebijakan ya. Kebijakan nanti teknisnya akan disampaikan oleh Mas Tamrin bagaimana teknik melakukan pengembangan kompetensi melalui aplikasi PK Bangkom ya, itu nanti. Tapi saya akan memberikan gambaran dulu kepada Bapak Ibu sekalian ya bahwa kita di Kementerian Hukum dan HAM ini selain memiliki tugas dan fungsi yang berbeda, ada 11 unit eselon 1, juga jumlah pegawai yang cukup besar, 64.000 ya. 64.932. Laki-lakinya 49.000, perempuannya 15.000. Satkernya 895 kantor, baik di unit pusat, Kanwil, UPT maupun perwakilan di luar negeri. Nah, ini menjadi tantangan tersendiri. Kalau kita hanya mengandalkan pengembangan kompetensi, ya dalam hal ini misalkan kita sebut pelatihan saja, sampai kapan pegawai akan memperoleh kesempatan untuk mengikuti pelatihan? Ya, bahkan kalau dulu saya hitung-hitung itu pegawai itu hanya memperoleh pengembangan kompetensi saat jam saja, ya atau sekarang latsar gitu ya. Setelah itu, waalaikumsalam gitu, nggak dapat lagi apa-apa gitu ya. Nah, rupanya pandemi kemarin ini memberikan satu hikmah tersendiri bagi kita ya, sehingga kita mencoba berkreasi bagaimana nih supaya 64.932 pegawai ini bisa merasakan pengembangan kompetensi ya. Dan di dalam di dalam aturannya itu sebetulnya dia itu berhak ya, nanti saya jelaskan nanti. Ada di PP 17 2020 itu pegawai negeri itu berhak memperoleh pengembangan kompetensi ya. Namun sebelum masuk ke sana mungkin saya juga ingin memberikan gambaran, next slide ya. Saat ini Kementerian Hukum dan HAM ini dinilai berdasarkan indeks ya. Ada terakhir itu indeks reformasi hukum kemarin kan Pak Menteri pada saat rakor beberapa hari yang lalu menyampaikan penghargaan indeks reformasi hukum terbaik ya kemarin.
Nah, nah, termasuk jangan dulu, belum Mas. Termasuk di sini juga ada indeks profesionalitas ASN. Coba kita lihat. Kalau dari kita lihat keseluruhan, ini adalah merupakan langkah-langkah reformasi birokrasi, ya. Deregulasi kebijakan, penataan penguatan organisasi, manajemen perubahan, penata laksanaan, manajemen SDM, itu kan semua sebetulnya adalah reformasi birokrasi semuanya. Dan sekarang ini pengukurannya itu sudah pakai indeks semua. Nah, ada yang berkaitan erat dengan BPSDM, yaitu indeks profesionalitas ASN. Bukan yang dilingkerin ya, di bawahnya yang dilingkerin, itu mungkin salah naruhnya. Mestinya di indeks profesionalitas ASN. Ya, lanjut. Nah, kalau kita lihat nilainya, indeks profesionalitas ASN ini nomor 11, kita berada di 36,33. Yang menilai indeks profesionalitas ASN itu adalah BKN. 36,33 ini nilai merah. Kenapa? Karena rentangnya itu antara 0 sampai dengan 100. Bayangin kalau ibu punya rentang penilaian dari 0 sampai 100, kita dapat 36, kan kalau di rapot itu udah merah, itu seperti itu. Ya. Nah ini pun sama. Ya. Kita pun nilainya merah. Ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi penyebabnya? Oke, next slide. Ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, yang menjadi penyebabnya adalah salah satunya itu adalah data pengembangan pegawai, ya. Data pengembangan pegawai itu misalkan untuk BIMTEK, workshop, untuk pembelajaran jarak jauh, ada seminar, community of practice, itu kita tidak bisa menyimpan datanya, ya. Data pengembangan pegawai, sertifikat pelatihan maupun seminar belum terupdate pada aplikasi Simpeng, ya kan? Nah, kalau belum terupdate di aplikasi Simpeng, artinya teman-teman dari Biro Kepegawaian tidak bisa juga menyampaikan ke aplikasinya SAPK BKN. Ya, di situ. Dan sayangnya lagi, Simpeng ini juga belum terakreditasi dengan SAPK BKN. Jadi permasalahannya itu bukan dari tidak melakukan pengembangan kompetensi. Masalahnya ini di identifikasi atau pengumpulan dari data, ya, data pengembangan kompetensi. Padahal kalau kita lihat ya, misalkan nilainya seperti ini, bayangin unsur kompetensi kita nilainya 1,96. Padahal itu persentase nilainya itu 40%. Ya, sementara unsur kualifikasi ya pendidikan formal itu 10,54. Itu persentasenya itu 25%. Dan unsur kinerja 22,08. Masih agak mending gitu ya. Kinerja itu 30%. Dan yang disiplin ini atau hukuman yang pernah diterima PNS ini 4,99, dan ini itu nilainya itu 5% dari secara keseluruhan. Bayangkan ibu-ibu bapak sekalian, 40% nilainya 1,96. Berarti ini sangat rendah sekali. Ya. Pertama, belum terupdate dengan Simpeng. Yang kedua, Simpengnya tidak link dengan BKN. Tambah jadi. Ya akhirnya untuk tahun 2022 kemarin sudah kita tugaskan, mungkin ada juga ke Kanwil permintaan dari Biro Kepegawaian untuk mengumpulkan ya kan data-data pengembangan kompetensi dari setiap satuan kerja, untuk mengumpulkan namanya siapa, berapa jam pelajarannya, sertifikatnya nomor berapa, dan seterusnya itu. Masa tiap tahun kita mau begitu terus, ya kan? Nah, untuk itulah Bapak Ibu sekalian, ya, kemudian lanjut itunya. Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, bahwa setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan ya dalam pengembangan kompetensi. Jadi PNS itu hak mereka untuk memperoleh, tapi hak itu harus kita fasilitasi. Nah, BPSDM inilah salah satu lembaga
ya yang harus memfasilitasi selain dengan ibu bapak juga dari satuan kerja, ya, dari Kanwil, dari UPT juga harus memfasilitasi. Karena di dalam konsep corporate university bahwa pembelajaran itu bukan hanya menjadi tanggung jawab BPSDM, bukan hanya menjadi tanggung jawab Badiklat, tapi tanggung jawab seluruhnya kita semua. Kan ada konsep konsep 10, 20, 70. 10% itu pembelajaran yang terstruktur yang dilakukan oleh lembaga diklat. 20% adalah coaching dan mentoring di tempat tugasnya. Dan 70% adalah pembelajaran yang dilakukan di tempat tugasnya. Jadi 70% malah porsinya lebih besar. Ya, nah inilah yang sekarang sedang saya coba rumuskan dan alhamdulillah lanjut. Sudah juga terbit Permenkumham nomor 26 tahun 2022 tentang pelaksanaan pengembangan melalui sistem pembelajaran terintegrasi atau corporate university di lingkungan di bidang hukum dan HAM. Jadi ini nanti juga, ini hanya saya beritahukan, tapi nanti akan ada lagi yang menjelaskan terkait dengan isi dari Permenkumham ini. Ini yang dikatakan pembelajaran terintegrasi. Bagaimana pembelajaran yang dilakukan di tempat kerja, bagaimana dengan pembelajaran yang dilakukan di lembaga pendidikan. Ya, nanti ini akan masuk di dalam Permen ini. Dan ini baru tanggal 5 Desember kemarin, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, untuk menyusun ini itu dari tahun 2020, ya baru selesai sekarang. Tidak mudah untuk menyusun ini, ya. Tapi ya syukur alhamdulillah tanggal 5 Desember kemarin Pak Menteri menandatangani, ya terima kasih, menandatangani peraturan Menteri ini setelah melakukan berbagai upaya kita untuk melakukan pembahasan terkait dengan proses sistem pembelajaran terintegrasi. Ini mungkin sementara saya akan skip dulu terkait dengan Permen ini, ya karena yang akan kita bicarakan pada siang hari ini ada kaitannya dengan ini, tapi tidak secara spesifik membahas terkait dengan Permen ini. Ini saya hanya memberitahukan bahwa dasarnya ini sudah ada. Termasuk dasar ibu-ibu sekalian mempergunakan PIN yang ini nih, yang merah ini. Ya, yang logo ini. Ini selama bertahun-tahun kita tidak memiliki dasarnya pakai ini gitu, ya. Nah, di dalam ini sudah ada di dalam Permen ini, ya. Jadi jangan sampai beli ini tidak ada dasarnya, pakai aja gitu. Nah, ini yang kita khawatirkan. Tapi alhamdulillah sudah sekarang. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita sudah memiliki aplikasi rumah belajar Kumham, ya. Nah, sekarang kita ini aja supaya Bapak Ibu juga sekalian nggak diem aja, pasti ngantuk juga. Coba Bapak Ibu sekalian misalkan buka HP-nya ada kan? Oke, silahkan buka Bu. Nah, buka kita ya. Ibu sekarang masuk ke Google Chrome ya, silakan masuk ke Google Chrome. Ya, masuk ke Google Chrome. Oke, ya. Sudah Bu? Ya, Ibu ketik rumah belajar. Rumah belajar.kemenkumham.go.id. Itu seperti itu Bu yang ada di layar, ya. Oke. Kalau sudah ada, nanti hasilnya akan seperti ini. Ada? Udah belum? Coba buka. Supaya nggak ngantuk, kalau saya ngomong terus ngantuk nanti. Mendingan kita main-main HP aja. Sekarang gitu. Kan gitu. Sudah? Oke. Kalau sudah ada, sekarang kita uji ya, kita uji sekarang. Di samping sebelah kanan ada garis 3 ya. Ada garis 3 nggak Bu? Oke, Ibu klik di situ. Ada tulisan pustaka digital kan Bu ya. Oke, klik pustaka digital situ. Ya. Akan ada muncul modul best practices. Ada? Oke, terus ke bawahin Bu, modul pelatihan kan ada ya.
Kebawahin terus, kebawahin. Terus ada proyek aksi perubahan juga. Ada, oke. Pak Gugun angkatan berapa Pak Gugun? Angkatan 20? Oke, sekarang klik tahun 2020, angkatan 20. Klik. Oke, kita sama-sama cari. Ada, cari namanya Pak Gugun. Klik dicari, namanya Gugun. Tulisannya Gugun kan? Ah, itu salah, makanya salah. Gitu, Gun. Ada nggak? Oke, coba Ibu klik di situ. Klik. Apa nama itunya, Bu? Apa nama proyek perubahannya? Strategi penanganan pengendalian pandemi coronavirus di lembaga pemasyarakatan. Keren kan kita bisa baca itu? Sekarang klik strateginya. Klik sama Ibu sekalian. Strategi penanganannya. Kalau Ibu mau baca lagi, lalu jangan diunduh ya, dibaca aja, Oke, dibaca aja. Oke, kita main-main aja nih. Ya, maka sudah ada laporan proyek perubahannya ini. Ada kan? Oke. Jadi sekarang bagaimana kita bisa menyimpan ya seluruh hasil-hasil pelatihan ini sehingga ini pun bisa dibaca oleh mereka yang akan nanti ikut PKN 2. Ya, di sini. Di sini ada yang ikut PKP enggak? Atau PKA? Angkatan berapa? Lupa angkatannya. 66. Oke, PKA angkatan 66. Buka. Namanya siapa? Mudana. Oke. Ada di situ. Coba. Strategi bukan yang PKA tadi, PKA. Nah. Jadi ini sudah ada ya. Jadi oke. Jadi semua nanti hasil-hasil PKP, PKA, Latsar ini sudah ada di sini. Tapi pagi hari ini saya nggak nyeritain itu ya. Ini hanya intermezzo saja bahwa semua memang sudah terdata di sana. Nanti kita akan masuk ke permohonan kegiatan pengembangan kompetensi. Ibu bisa klik yang permohonan kegiatan pengembangan kompetensi di back lagi. Permohonan kegiatan pengembangan kompetensi. Klik di situ. Nanti ini dijelaskan oleh Mas Tamrin. Ya. Apa itu bimbingan teknis, apa itu workshop, apa itu dan lain-lain sebagainya. Ya. Nah, dua aplikasi ini sudah ada di aplikasi besar rumahbelajar.kemenkumham.go.id. Ya, jadi sudah ada di sini. Ini nanti yang akan menjadi strategi kita. Ya, bagaimana melakukan pengembangan kompetensi, khususnya nanti untuk mengisi indeks profesionalitas ASN. Ya, jadi tujuan kita mendata seluruh pengembangan kompetensi itu adalah supaya kita bisa meningkatkan indeks profesionalitas ASN. Ya, oke, lanjut. Nah, kalau tadi kita klik yang permohonan pengembangan kompetensi, maka akan muncul seperti ini. Ya, ada gambar Mbak Ade Irni, nanti ada gambarnya Mbak Lia, ada gambarnya Pak Menteri yang secara terus-menerus ya. Slideshow itu akan kita berusaha lebih menarik gitu ya, lebih menarik aplikasi ini bisa digunakan. Nah, terkait dengan permohonan kegiatan pengembangan kompetensi ini adalah aplikasi ini adalah layanan yang diperuntukkan bagi penyelenggara kepegawaian. Jadi nanti
kepegawaian ini akan memasukkan data siapa yang dilakukan pengembangan kompetensi. Makanya kenapa hari ini kita kasih di sini workshop, karena workshop itu jumlah JP-nya itu 5 gitu. Ya. Nah, jumlah JP-nya itu 5. Nanti dimasukkan oleh teman-teman kepegawaian, dan mudah-mudahan nanti setelah selesai mengikuti workshop, nanti ibu bapak sekalian akan mendapatkan sertifikat. Jadi inilah yang sebetulnya makin dikumpulkan supaya dalam 1 tahun minimal pegawai itu memperoleh 20 JP gitu ya. Lanjut. Nah, ini saya kembali ke Tarja Pak Kanwil ini ya. Tarja nomor 8. Di Kanwil itu ada Tarja nomor 08, optimalisasi implementasi Korpu dalam rangka meningkatkan kompetensi SDM bidang hukum dan HAM. Kriteria keberhasilannya itu adalah meningkatnya kompetensi SDM di lingkungan Kanwil melalui implementasi Korpu, lalu update database pengembangan SDM di lingkungan Kanwil yang melalui aplikasi PK Bangkom. Nah, ini yang nanti akan diajarkan oleh Mas Tamrin. Ukuran keberhasilannya adalah meningkatnya kompetensi SDM 70% dari jumlah pegawai. Jadi kalau Kanwil Bali berapa seluruh pegawai, minimal 70% dia harus mengikuti pengembangan kompetensi ini. Kalau nggak nyampe 70%, nah ini berarti nanti rapotnya bisa merah, bukan di tempat saya, itu nantinya itu di Biro Perencanaan, karena ini adalah komitmen dari Pak Kanwil seluruh Indonesia ya saat itu waktu kemarin lakor terakhir. Jadi ada seperti ini, makanya Bali pertama kali kita berikan pemahaman terkait dengan aplikasi ini supaya nanti para kepala UPT itu juga berperan. Ya, berperannya itu seperti apa? Misalkan nanti pengelola kepegawaian di Kanwil, di divisi administrasi ini bisa menginventarisir dulu yang ada di seluruh UPT itu, ya. Diidentifikasi ini. Misalkan di Kanwil Denpasar tahun ini akan melakukan BIMTEK atau workshop atau seminar berapa kali, berapa jumlah orangnya. Nah, kalau bisa itu jangan orangnya itu lagi gitu. Harus minimal satu UPT itu 70%. Sehingga kalau dijumlahkan secara keseluruhan jadi 70% gitu. Ya. Jadi kalau BIMTEK itu jangan L4 lu lagi gitu ya. Jadi karena biasanya itu kalau yang di pelayanan, yang di hal-hal yang penjagaan itu nggak dapat dia. Nah, ini usahakan nanti bapak-bapak atau ibu-ibu supaya mereka itu dapat memperoleh pengembangan kompetensi. Jadi kalau kantor imigrasi misalkan ada 100 orang, minimal 70 orang itu harus mengikuti pengembangan kompetensi. Caranya dengan apa? Bisa dengan BIMTEK, bisa dengan community of practice, bisa dengan seminar, bisa workshop. Nanti dimasukkan di dalam aplikasi ini, aplikasi PK Bangkom, ya. Nah, dengan masuk seperti itu, otomatis nanti akan menyumbang ke pencapaiannya yang ada di kantor wilayah. Seperti itu, ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah kita melakukan identifikasi ini, kalau nanti hasil identifikasi dari pengelola kepegawaian yang ada di Kanwil, aduh kurang ini, ya, karena mungkin karena ini kan Tarja ini kan baru kemarin pada saat rakor. Kalau misalkan baru 50%, gimana caranya untuk supaya memberikan pengembangan kompetensi kepada pegawai itu bisa maksimal paling tidak 70%. Nah, strategi yang digunakan oleh Bapak Ibu sekalian bisa dengan mempergunakan yang namanya model Massive Open Online Course, MOOC. Jadi MOOC itu mungkin kemarin kan ada yang ikut di sini ya, konsep dasar HAM kan, reformasi birokrasi. Nah, modelnya kayak gitu. Bisa pakai itu kita pergunakan, itu kita mainkan. Karena itu nanti akan memperoleh sertifikat.
Kalau itu sudah dapat sertifikat, itu pun menjadi bagian dari pengembangan kompetensi. Ya, terakhir kita buat di MOOC ini terkait dengan kekayaan intelektual bagi pemula. Nah, jadi apalagi Bali kan ini banyak ininya ya. Nah, nanti teman-teman yang ada di UPT, ya pemasyarakatan tidak ada salahnya juga memahami terkait dengan kekayaan intelektual, begitu juga imigrasi. Dicoba nanti ya dengan MOOC itu. Kalau berhasil, itu menjadi capaian pengembangan kompetensi untuk mengisi 70% itu. Gitu. Jadi strateginya seperti itu. Tapi di awal bagusan identifikasi dulu. Kita lebih menginginkan divisi pemasyarakatan melakukan BIMTEK terkait dengan teknis-teknis pemasyarakatan, misalkan. Itu yang didorong dulu. Kalau ini sudah mencapai 70% ya sudah, tidak perlu lagi MOOC. Tapi kalau memang masih belum, silahkan. Ya, itu salah satu strategi kita untuk mencapai 70% sebagaimana yang hasil kesepakatan para Kakanwil pada saat rakor kemarin. Lanjut. Nah ini dia ya. Jadi ini MOOC pun sudah ada di dalam aplikasi Rumah Belajar. Jadi tidak usah khawatir ya. Misalkan itu ada kekayaan intelektual untuk pemula, silakan. Itu kalau tidak salah 2 jam pelatihan atau 5 jam pelatihannya. Kalau konsep dasar HAM kemarin bagus. Nanti kita lihat bagaimana hasil dari konsep dasar HAM ya. Berikutnya. Nah, ini dia Ibu Bapak sekalian, ini merupakan seluruh Indonesia kemarin ya. Kita lihat Bali posisinya di mana. Nah, kalau kita lihat Bali di nomor yang sebelah kiri itu di 26 ya. Dari Bali itu pegawainya itu 1.744 ya terdata di kami ini. Yang lulus ikut konsep dasar HAM itu 1.609 atau 92,26%. Ya. Nah, tapi kalau kita lihat dari Bali dari sisi yang mengikuti 1.611, dari 1.611 yang lulus itu 1.609, hanya 2 yang tidak lulus. Ya, konsep dasar HAM, makanya nilainya di sini Bali 99,88% ya. Bagus ya, kita berikan untuk Bali. Ya, ini dari konsep dasar HAM. Nah, kalau Bapak Ibu sekalian ingin lihat ya dari sisi nasional Bali berada di mana, di slide berikutnya. Oke. Next slide. Nah, ini. Duh, kaget ya, marah tuh karena kenapa Bali. Jadi Bapak Ibu sekalian, Bali masuk ke 10 besar dari kanwil yang ada di Indonesia. Ya. Jadi 92,26% dari 1.700 sekian. Yang paling tinggi itu NTB 97,12%. Ya. Lalu Sumatera Barat, Kalsel, Jambi, Sumsel, baru Bali. Dan Banten, Babel, Kalbar, DKI nggak ada. DKI Pak Gugun nggak ada. DKI itu 4.000 pegawainya. Yang lulusnya 3.171, tapi prosentasenya menjadi 78% gitu. Walaupun Bali cuma 1.700 tadi kan, Bali 1.700, yang lulus juga 1.600, dibandingkan dengan DKI 3.171, prosentasenya masih menangan Bali gitu. Apanya? Jawa Timur 4.657, yang lulusnya 3.898. Kan nggak fair kalau misalkan Bali kita bandingkan dengan Jakarta aja udah 3.000 sekian gitu. Makanya kita bandingkannya itu dengan jumlah pegawainya. Disitulah minat daripada pegawai untuk mengikuti pembelajaran. Di Bali termasuk 10 besar. Jadi artinya termasuk tinggi untuk mengikuti minat pembelajaran ini. Ya, dari sini kita bisa lihat, ini nggak bisa saya rekayasa karena ini data dari aplikasi PK Bangkom itu, dari aplikasi MOOC gitu.
Jabar tinggi ya, Jawa Barat itu 4.356 pegawai ya gitu. Yang lulusnya juga cukup banyak, tapi ya hasilnya tidak bisa, prosentasenya pembaginya juga besar gitu. Jadi kalau ditanya ya kami dari NTT, NTT kecil misalkan ininya, tapi kan jumlah yang mengikutinya juga kecil, ya akhirnya kecil juga persentasenya ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang berikutnya nanti akan disampaikan oleh Mas Tamrin, ini lebih khusus kepada untuk rekan-rekan dari pengelola kepegawaian. Bagaimana nanti rekan-rekan kepegawaian itu memasukkan datanya ke dalam aplikasi PK Bangkom. Yang dibutuhkan oleh teman-teman para pengelola kepegawaian ini adalah dukungan dari para kepala UPT. Ya, terutama untuk pengembangan kompetensi ini. Saya nggak tahu ke depannya, mungkin penilaian di dalam manajemen talenta, sejauh mana kepala UPT mendukung pengembangan kompetensi bisa terlihat di dalam sini nantinya. Jadi kalau ini nanti sudah dijadikan juga ukuran, misalkan satu UPT, bagaimana kepala UPT-nya mendorong untuk pengembangan kompetensi bisa dilihat dari hasilnya di sini, gitu. Ya, tapi untuk sementara bukan ke arah sana. Sementara ini bagaimana kita supaya indeks profesionalitas ASN ini semakin baik, semakin meningkat. Jadi di Kumham itu bukan berarti tidak melakukan pengembangan kompetensi, di lapas-lapas kantor imigrasi tidak melakukan BIMTEK, melakukan, tapi di data cuma sampai di lapas, di data cuma sampai di kantor imigrasi, paling banter nyampe ke Kanwil, tidak sampai ke pusat, sehingga untuk mengisi ke BKN ini menjadi kecil. Nah, inilah sebetulnya yang menjadi target kami pada hari ini, dan berikutnya mungkin nanti akan disampaikan oleh Mas Tamrin ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian suasana di BPSDM. Saya berada di Saung lagi baca buku, jadi malas mau ke daerah gitu ya. Kalau udah bisa ngopi-ngopi saya di sana, makan sukun kan di sana. Kalau bosan wah, sukunya udah banyak sukunya. Pisang kepok saya di sana kan. Sekarang udah punya kolam ikan, ada kolam lele. Jadi saya mancing gitu. Jadi ngapain lagi saya ke daerah? Kayak gitu. Mau main golf juga kita dibikin golf di sana. Ya sudah. Makanya jangan heran cuma 5 kali nih sampai yang terakhir di Bali ini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan ya, kebijakannya ya, nanti teknisnya akan disampaikan oleh Mas Tamrin bagaimana, tapi yang perlu dukungan itu dari kepala UPT-nya ya, dukungan untuk para pengelola kepegawaian untuk memasukkan seluruh kegiatan pengembangan kompetensi apapun, mau BIMTEK, mau workshop, mau seminar, pokoknya dimasukkan ke dalam aplikasi itu supaya ini juga bisa mendukung indeks profesionalitas ASN secara nasional. Saya kira itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.